Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik kimia pertanian, yaitu pengantar kimia organik. Jadi harapannya nanti ketika mahasiswa belajar tentang kimia organik ini, mereka dapat memahami apa itu definisi kimia organik dan tentunya dapat mengenal apa perbedaannya antara kimia organik dengan anorganik, kemudian ikatan-ikatan kimia yang ada di senyawa-senyawa organik apa saja dan bagaimana pemberian tata namanya. Baik, pertama kita akan berdiskusi terkait dengan definisi kimia organik. Nah, kimia organik ini seringkali untuk saat-saat ini masih menjadikan kebingungan di kita ya. Ada yang menyebutkan contoh-contoh bahwa itu adalah sebenarnya bahan-bahan organik, tapi sebenarnya anorganik atau sebaliknya ya. Jadi sebenarnya apa sih definisi kimia organik? Jadi kalau kita lihat merunut dari sejarah, maka ada dua definisi kimia organik, yaitu sebelum ditemukannya nanti senyawa kimia yang disebut dengan urea. Dan setelah ditemukannya senyawa yang kita kenal urea. Nah, pada saat awal, pertama kali eh, kimia organik itu didefinisikan pada sekitar abad ke-19, awal abad ke-19, yaitu 1807. Jadi didefinisikan sebagai suatu studi terkait dengan senyawa-senyawa yang diturunkan dari sumber-sumber alami, ya, atau kimia yang berasal dari makhluk hidup dan bisa diturunkan dari senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup tersebut, ya. Jadi ini definisi kimia organik itu sebelum dari penemuan urea nanti ya. Jadi pada abad 19. Nah, tetapi ketika kemudian di pertengahan abad ke-19 itu ada seorang peneliti yang disebut dengan Frederick Wohler, itu ternyata menemukan bahwa senyawa organik itu dapat dibuat atau dapat disintesis di laboratorium. Awalnya orang hanya mendapatkan senyawa urea itu dari urin, dari hasil air seni hewan atau manusia. Itu di situ ada urea. Atau hewan sapi, kemudian juga kelinci bisa seperti itu ya. Jadi di situ ada bahan namanya urea. Tapi ketika Frederick Pohler menemukan itu ternyata urea itu bisa dihasilkan di laboratorium, ya. Dia bisa disintesis, ya, bisa digabungkan dari senyawa anorganik sehingga kemudian menghasilkan urea. Nah, karena penemuan dari Frederick Pohler inilah kemudian definisi kimia organik mengalami perubahan ya sejak ini. Nah, kalau awal tadi orang mendefinisikan kimia organik sebagai suatu studi terkait dengan senyawa-senyawa kimia yang diturunkan dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup, maka kemudian definisi senyawa organik setelah penemuan urea, sintesis urea di laboratorium itu berubah dari definisi dulu menjadi definisi sekarang, yaitu studi terkait dengan senyawa-senyawa karbon atau kimia yang mempelajari senyawa-senyawa karbon yang di dalamnya ada ikatan kovalen antara karbon dengan karbon atau karbon dengan hidrogen atau keduanya. Jadi eh, urea itu kalau kita definisikan sesuai dengan definisi kimia organik saat ini itu termasuknya bahan-bahan organik ya. Jadi termasuk senyawa organik sebenarnya urea itu ya. Nah,
Cuma dia organik sintetik karena memang dia dibuat di laboratorium untuk saat ini, termasuk sekarang kan bisa di pabrik ya. Nah, senyawa organik sintetik makin lama itu semakin banyak, jumlahnya semakin besar, dan dia makin bisa disintesis atau dihasilkan di laboratorium, tidak hanya didapatkan dari makhluk hidup. Dan bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah senyawa organik yang ditemukan secara alami. Secara contoh misalkan ya, ada senyawa organik sintetik yang kita kenal dengan vitamin, asam amino, pewarna, sampai deterjen, insektisida, dan plastik itu sebenarnya adalah senyawa organik. Tapi memang senyawa organik yang disintesis atau dibuat, sengaja dibuat. Dia tidak didapatkan dari sumber alami. Maka kalau kemudian definisi ini kita pakai, maka plastik, deterjen, pestisida itu semuanya termasuk senyawa-senyawa organik sintetis. Ya. Baik, di dalam senyawa organik itu ada ikatan kimia yang menguatkan. Ya, ikatan kimia kan terbentuk antara atom dengan atom, bisa kemudian ikatan kovalen, ya karena ada pemakaian bersama elektron ya antara dua atom atau lebih. Ada juga ikatan ionik misalnya. Ya, penyerahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Itu kan ikatan kovalen, ikatan ionik misalkan. Nah, kita bahas pertama adalah ikatan kovalen. Jadi atom yang bisa membentuk ikatan kovalen adalah atom karbon. Nah, biasanya membentuk ikatan kovalen dengan atom lain yang dia itu memakai secara bersamaan elektron dari dua atom itu. Sebagai contoh misalkan ada senyawa kimia atau molekul yang disebut dengan metana, CH4 misalnya. CH4. Di dalam molekul CH4 ini karbon jumlahnya 1, kemudian hidrogen jumlahnya 4. Nah, karbon itu punya elektron valensi 4. Ya, sementara hidrogen punya elektron valensi 1. Maka kemudian elektron valensi hidrogen itu bergabung dengan elektron valensi karbon sehingga dia membentuk suatu ikatan kovalen. Misalkan saya gambarkan di sini. Nah, misalkan kita lihat misalkan karbon, atom karbon. Nah, atom karbon itu punya elektron valensi 4. Kita tandain misalkan dengan bulatan. 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, sementara hidrogen dia punya elektron valensi atau elektron yang ada di kulit terluar itu 1 misalkan. Kita tandain dengan X. Maka ketika antara hidrogen ini ingin membentuk suatu ikatan dengan karbon, nih, maka diperlukan 4 atom hidrogen untuk berikatan dengan 1 atom karbon. Ya, jadi di sini perlu 4 hidrogen ya. Nah, ini 2. Kemudian sini 1 lagi, ya kan? Kemudian di sini 1 lagi, misalkan ya. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini bahwa terjadi pemakaian bersama antara elektron. Ini kan elektronnya yang bulat, ini kan elektronnya punya karbon. Tetapi dia dipakai bersama juga oleh hidrogen. Maka dia pemakaian bersama elektron terluar ini. Juga elektron yang X ini ya, yang punyanya hidrogen itu dipakai bersama, jadi miliknya karbon juga ya. Ya, kalau kita analogikan, misalkan ada mahasiswa yang kemudian satu memiliki laptop misalkan, yang satu tidak punya.
Sementara yang tidak punya misalkan perlu mengerjakan tugas, maka dia meminjamkan laptopnya untuk mahasiswa tersebut, tapi dia di saat yang bersamaan juga bisa pakai laptop itu. Jadi laptop satu itu dipakai mahasiswa berdua. Jadi pemakaian bersama laptop ya dua mahasiswa itu hampir mirip dengan analogi ikatan kovalen ya. Selain metana CH4 itu ada juga misalkan contohnya tetraklorometan gitu ya, CCl4 ini juga ada seperti itu ya. Sama ini. CCl4 itu kan C-nya karbon itu kan elektron valensinya dia punya elektron valensi 4. Kemudian eh, klor punya elektron valensi 1. Maka untuk bisa berikatan membentuk ikatan kovalen diperlukan 4 atom klor untuk bisa berikatan dengan 1 atom karbon ya. Jadi ini pemakaian bersama juga ya, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ada yang orang sebut dengan ikatan kovalen murni atau ikatan kovalen yang tidak ya dia hanya karbon dengan karbon, hidrogen dengan hidrogen, jadi atomnya sama ya. Jadi penggunaan secara sama dua atom ya, elektron terluarnya, jadi disebut dengan ikatan kovalen yang murni ya. Kalau yang tadi metana itu CH4 itu kan tidak murni karena satu C4H, C kan beda atomnya dengan H kan seperti itu. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan ikatan kovalen yang polar. Nah, kalau ikatan kovalen polar itu biasanya dua atom yang membentuk ikatan kovalen itu punya polaritas yang berbeda. Misalkan kita contohkan di sini adalah HCl. HCl ini kan membentuk ikatan kovalen H dengan Cl. Cl ini, klorin ini, dia itu kan elektron valensinya 1. H juga elektron valensinya 1. Kemudian mereka membentuk suatu ikatan kovalen menjadi HCl. Nah, pemakaian secara bersama. Namun kita perlu perhatikan di sini, Cl itu atom yang punya keelektronegatifan tinggi. Jadi cenderung negatif muatannya. Maka kemudian biasanya dikasih simbol delta negatif. Sementara atom hidrogen itu cenderung elektropositif. Ya, maka disebut dengan di simbol delta positif. Maka ini ada perbedaan yang cukup antara H dengan Cl. Yang satu dia cenderung negatif, yang satu cenderung positif. Maka perbedaan polaritas inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, lalu kemudian polaritas terjadi. Jadi elektronnya itu banyak ke Cl, H cenderung positif. Jadi ada perbedaan polaritas. Yang satu Cl-nya negatif, yang satu cenderung H-nya cenderung positif. Ya di situ ada perbedaan muatannya. Tapi ini muatan ini hanya muatan parsial ya, artinya bukan berarti betul-betul sangat berbeda sehingga sulit disatukan. Nah, ini contoh. Jadi Cl itu cenderung elektronegatif sehingga Cl banyak elektronnya yang akan kemudian menarik elektron pada hidrogen sehingga hidrogen akan cenderung elektropositif ya, dikasih tanda gini ya. Nah, akhirnya seperti ini. Ikatan kovalen terbentuk. Baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi latihan ya untuk teman-teman menentukan bagaimana polaritas ikatan yang ada gitu ya. Sebagai contoh, misalkan C dengan N bagaimana nih? Mana yang elektropositif, mana yang elektronegatif? C dengan Br atau Br dengan Cl. Nah, itu bisa dilatih ya. Nanti bisa dilihat di tabel berkala, periodik berkala, yang atom-atom yang punya keelektronegatifan tinggi biasanya cenderung dia bermuatan negatif. Sehingga yang satunya yang berikatan kovalen biasanya cenderung elektropositif.
Baik, kemudian ada ikatan kovalen yang disebut dengan ikatan kovalen majemuk. Jadi dia biasanya terbentuk antara dua elektron valensi atau lebih ya. Elektron bebasnya bisa lebih. Misalkan nih, saya contohkan karbon dengan oksigen. Ini ada CO2 ya, CO2. Jadi untuk satu karbon itu butuh oksigen, dua atom oksigen. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, C itu kan elektron valensinya 4. Ya, kita tulis 4 lah ya gitu ya, titik 4. Oksigen itu elektrovalensinya eh, termasuk dia 2 ya. Nah, dia di sini ada misalkan ada 2 gitu ya. Maka oksigen yang satunya lagi juga 2. Kasih tanda yang beda ya. Misalkan silang nih, silang. Nah, maka ketika dia membentuk suatu ikatan kovalen dengan karbon, maka seperti ini. Nah, itu jadinya terbentuk ikatan seperti ini. Ya. Nah, karena titiknya ini ada 4 atau ikatan ikatan yang berpasangannya itu ada 1, 2, 3, 4, ini maka bisa ditulis seperti ini ikatan kovalen. Kalau cuman begini kan, ya ini kan kalau begini ditulisnya cuma garis satu garis kan. Tapi kalau ada 4 seperti ini, ya maka ditulis 2. Nah, inilah disebut dengan ikatan kovalen majemuk atau lebih dari satu. Ya, apa kita kenal dengan ikatan double atau rangkap, ya, ikatan double bond. Ini juga contohnya yang 3. Baik, berikutnya kita beralih kepada tata nama. Bagaimana suatu senyawa organik diberikan penamaan? Ya, terdapat lebih dari 10 juta senyawa organik. Itu aja periode kira-kira tahun 2005 ini sudah sangat jauh di angka jutaan, mungkinnya 10 juta lebih. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, memberikan nama ya? Ya tentunya ada 2 mekanisme penamaan. Yang pertama adalah nama trivial. Biasanya nama trivial itu berdasarkan sumber asalnya dari senyawa itu didapatkannya gitu ya, atau sifat-sifatnya. Bisa juga penemunya atau daerah yang ditemukan. Kemudian ada juga berbasis IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi berdasarkan lembaga khusus yang memberikan nama itu untuk kimia itu disebut IUPAC ya. Jadi biasanya diberikan nama secara saintifik dan tentunya ini yang paling banyak dipakai, yang paling luas. Ini kita beri contoh. Ada suatu senyawa organik ya, HCOOH. Kalau kita lihat nama trivialnya maka disebut dengan asam format. Karena ternyata dia didapatkan dari semut ya. Jadi dari senyawa yang didapatkan dari semut merah. Maka disebut dengan asam format. Tapi kalau namanya IUPAC disebut dengan asam metanol. Ya. Kemudian kalau kita lihat misalkan CH3COOH. Nah, ini kalau dari nama trivial itu disebut dengan asam cuka karena dia eh, asam ya, kemudian dia berasal dari pembuatan cuka gitu ya. Tapi kalau nama IUPAC disebut dengan asam etanol dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita ke tata nama, mungkin teman-teman ingin membandingkan apa bedanya sih Pak antara senyawa organik dengan senyawa anorganik. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi pertama, senyawa organik itu bisa membentuk ikatan kovalen. Jadi pemakaian bersama gitu ya, pemakaian bersama suatu elektron terluar ya oleh 2 atom. Seperti tadi kasusnya CH4 misalkan ya CH4. Nah, ini kan pemakaian bersama ya. Itu senyawa organik, dia bisa membentuk ikatan kovalen. Nah, kalau senyawa anorganik, dia cenderung ikatan ion. Karena sebenarnya senyawa anorganik itu bersumbernya dari mineral-mineral ya, batuan-batuan misalnya itu sumber dari senyawa anorganik.
Jadi dia kecenderungannya adalah bagaimana dia kemudian membentuk suatu ikatan, tetapi dia memberikan elektron ya dari satu atom ke atom lain. Kemudian setelah itu dia tidak pakai lagi, ya tidak pakai bersama gitu. Yang satu tidak memakainya, yang satu tetap memakainya. Itu namanya ikatan ion. Ya, yang paling mudah contohnya ikatan ion itu Na dengan Cl misalnya. Ya. Kita lihat Na dengan Cl. Nah, misalkan kita contohkan gini. Nah, Na itu cenderung akan memberikan elektron ke Cl. Maka elektron yang diberikan oleh Na ke Cl menyebabkan Na kehilangan elektron. Karena kehilangan elektron, maka dia bermuatan positif. Sementara Cl, dia menerima elektron dari Na, maka dia bermuatan negatif karena dia ketambahan satu elektron. Nah, adanya perbedaan muatan Na itu plus, Cl itu minus, menyebabkan Na dengan Cl itu mendekat. Dia berinteraksi membentuk ikatan. Ya, itu yang dikenal dengan ikatan ion. Nah, berarti kan salah satu itu mendapatkan elektron, yang lain melepaskan elektron. Nah, kalau bebatuan memungkinkan ini terjadi, mineral-mineral atau senyawa anorganik. Tapi kalau senyawa organik cenderungnya ikatan kovalen atau pemakaian bersama. Kemudian senyawa organik bisa membentuk rantai karbon. Ya, rantai karbon itu gini ya, misalkan C, C gitu ya. Jadi dia ada ikatan kovalen antara karbon dengan karbon gitu ya, terus bisa sampai panjang. Ini kecenderungan senyawa organik. Sementara kalau dia senyawa anorganik itu tidak membentuk ini, tidak membentuk rantai karbon. Dia nggak bisa. Dia hanya sifatnya uh, membentuk ikan ionik gitu ya. Maka di sini akan di yang ketiga perbedaannya antara organik dengan anorganik adalah untuk organik itu non elektrolit ya, non elektrolit. Jadi dia tidak menghantarkan elektron ya. Dia tidak punya kemampuan menghantarkan elektron senyawa ini. Sementara kalau senyawa anorganik dia punya kemampuan mengantarkan elektron. Misalkan NaCl dilarutkan dalam air dan dia kan bermuatan Na plus dan Cl min. Nah, karena ada muatan Na plus dan Cl min itu bisa mengantarkan listrik. Ya, disebut dengan kemampuannya bisa mengantarkan elektron. Dia elektrolit, disebut senyawa elektrolit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaksi yang terjadi pada senyawa organik itu cenderung melambat karena dia biasanya butuh pemutusan-pemutusan dulu ya untuk proses reaksinya. Sementara untuk reaksi anorganik cenderungnya bisa cepat karena dia biasanya hanya untuk muatan-muatan gitu ya. Sehingga dia muatan yang berbeda bisa langsung berikatan cepat reaksi. Kemudian berikutnya ada titik didih, titik lebur yang rendah atau suhu. Titik didih kan suhu tepat saat suatu senyawa itu mendidih, yaitu titik didih. Titik lebur titik suhu saat suatu senyawa tepat melebur ya. Nah, itu perbedaannya. Misalkan air pada saat kita masak air itu kan lama-lama kan dia akan mendidih ya kan. Pada saat tepat mendidih itu disebut titik didih air, biasanya 100 derajat Celcius air mendidih ya kan. Nah, itu suhu kan sebenarnya ya. Nah, perbedaan antara senyawa organik dan anorganik itu ternyata titik didihnya lebih rendah, suhunya lebih rendah untuk bisa mendidihkan. Sementara untuk senyawa anorganik titik didih dan titik leburnya lebih tinggi. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah perbedaannya bahwa senyawa organik itu larut dalam pelarut organik. Nah, pelarut organik itu ya pelarut-pelarut yang biasa kita pakai misalnya sebagai solvent di laboratorium. Nah, itu bisa larut ya. Sementara kalau
senyawa anorganik kecenderungannya larut pada pelarut-pelarut pengion. Jadi dia kira-kira dia bisa menghantarkan ion, dia bisa larut. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Oke, baik. Kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan eh, senyawa hidrokarbon, tapi bukan pada topik ini. Topik ini kita hanya membahas tentang pengantar kimia organik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.